tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan hakim ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu. Sehingga dicari motifnya. Kalau itu tidak gila sebenarnya cukup. Sudah terencana, tersistemik, terstruktur. Pasti ada yang menyebabkan dia mau melakukan sesuatu. Beda sendiri, kenapa Yunarto Wijaya masuk dalam daftar pembunuhan berencana? Mantan Gubernur Seiman ketar-ketir. Itu mereka menyampaikan nama, itu betul Pak Wiranto. Itu adalah Pak Luhut yang kembali tim. Yang ketiga itu adalah Pak tadi. Yang keempat lah Pak Boris Melo. Yang kelima ini salah satu pimpinan lembaga survei, saya nggak mau sebutkan ya. Yang jelas kami selalu sejak awal ketika ada informasi selalu memberikan pengamanan dan pengawalan kepada masyarakat. Ini pelaku-pelaku yang disuruh untuk melakukan eksekusi itu tertangkap semua. Senjatanya sudah paham, senjatanya juga sudah dapat ya, ada berapa? 4 senjata ya, 4. Kemudian kita masih mengembangkan orang yang menyuruh. Jadi perlu dicek, diklarifikasi, jangan semua nanti dihubungkan sama Partai Gerindra. Bukan bagian dari 02, bukan bagian dari Gerindra. Justru kita minta supaya diusut tuntas siapa pelakunya. Juga di alasan tidak jelas kenapa gitu. Yang kedua, memang saya sayangkan juga dalam era demokrasi yang menuduh-nuduh pemerintah tidak demokratis, justru sekarang ini terlihat bahwa yang tidak demokratis siapa. Kita harus semuanya sabar, tetapi menuju ke arah sana sangat semakin jelas. Saya bisa pastikan bahwa dari hasil BAP, pendalaman yang lain-lain akan semakin mengerucut sebenarnya siapa yang ada di balik ini, siapa penggeraknya di lapangan dan seterusnya, gitu ya. Mengerikan sekali politik tanah air. Sudah seperti zaman PKI saja yang terjadi pembunuhan terhadap 7 jenderal tanah air. Kali ini sasarannya adalah 4 tokoh nasional dan 1 direktur lembaga survei. Jika kita tilik dari nama-nama tokoh nasional pengakuan tersangka, maka 4 orang tokoh nasional semuanya berhubungan dengan keamanan negara. Menko Polhukam Wiranto adalah salah satu jenderal yang kerap berselisih dengan Prabowo dan Kiflan Zen dalam berbagai kesempatan. Menko Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan adalah salah satu senior di Angkatan Militer Tanah Air yang dikenal memiliki strategi-strategi jitu dalam operasi militer. KABN Budi Gunawan adalah kepala intelijen. Intelijen adalah bagian penting keamanan negara yang bertugas melakukan operasi-operasi di balik layar untuk mencegah ancaman terhadap negara agar tidak terjadi sebelum waktunya. Yang terakhir adalah Garis Meri, seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang terkenal sebagai perintis Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak perlu diragukan lagi peran Densus 88 untuk mengungkap aksi teror dan mencegahnya sebelum terjadi dan menangkap terduga terorisme. Kesimpulannya dari 4 tokoh tersebut adalah semuanya memiliki persamaan yang bertugas untuk memberikan keamanan bagi negara. Tidak bisa dipungkiri lagi jika ada teroris dan kaum radikal di belakang rencana pembunuhan ini. Karena ketika para petinggi aparat keamanan suatu negara berhasil dilumpuhkan, maka akan terjadi teror dan kekacauan yang luar biasa di masyarakat. Karena itu tidak aneh kerap para terduga terorisme menargetkan polisi selain kaum yang mereka anggap kafir. Lalu Yunarto Wijaya kok masuk? Menurut penulis, semua hal di atas menjadi aneh karena ada seorang yang ditargetkan namun tidak ada hubungannya dengan keamanan negara. Dalam menampilkan survei, memang Yunarto selalu memenangkan Jokowi. Bahkan saat detik akhir Pilkada Jakarta, hanya beliau yang surveinya memenangkan Ahok.
Atau jangan-jangan Yunarto adalah bagian keamanan negara yang sedang menyamar? Penulis sensasi tidak ya? Jika alasannya karena survei Yunarto Wijaya selalu memenangkan Jokowi, maka seharusnya yang ditarget bukan cuma beliau, karena ada lembaga survei lain yang juga memenangkan Jokowi. Lalu kenapa tidak Burhanuddin Muhtadi, Hanta Yuda, atau Denny J.A? Dan lagi jika hasil temuan survei memenangkan Jokowi, masa harus ditampilkan memenangkan Prabowo? Kan tidak. Apakah mungkin alasannya karena beliau sering berdebat dengan kampret di Twitter? Jika alasannya hal tersebut, kenapa harus Yunarto Wijaya? Selain beliau, banyak sekali pendukung Jokowi yang berdebat dengan kampret di Twitter, misalnya Ruhut Sitompul. Atau karena beliau pernah taruhan akan minggat dari Indonesia jika Joko Widodo kalah. Lebih tidak mungkin lagi jika alasannya hal tersebut, karena selain beliau, ada juga yang seperti itu. Contohnya Hasan Nasbi dari Cyrus Network, yang sejak 2014 sudah menjadi konsultan politik kubu Jokowi. Jika yang terjadi demikian, maka ini rencana pembunuhan, bukan main-main, karena semua kubu Jokowi berpotensi menjadi target pembunuhan. Alasannya tentu adalah kebencian terhadap semua pendukung Jokowi. Berarti termasuk kiai-kiai pendukung Jokowi juga bisa menjadi target pembunuhan. Termasuk pemilik Siward.com, termasuk penulis sendiri, dan termasuk pembaca yang sering komentar di sini memiliki potensi tersebut. Apakah para pembaca gentar jika menjadi target pembunuhan? Jujur, penulis gentar sebagai manusia, namun tidak akan membuat penulis berhenti menyuarakan kebenaran. Hanya ada satu cara agar seseorang menganggap semua pendukung Jokowi adalah target yang harus dibunuh. Cuci otak lewat dalil-dalil kitab suci. Seperti yang Ahok katakan dan dipelintir Buniyadi memang terjadi saat ini di Indonesia. Jawaban kedua yang mungkin adalah benar hanya kelima tokoh tersebut yang jadi target pembunuhan, namun diselipkan nama Yunarto Wijaya untuk menutupi bahwa target mereka adalah petinggi-petinggi keamanan negara. Mungkin agar tidak terlalu mirip seperti peristiwa G30 SPKI yang membunuh para jenderal-jenderal tanah air. Namun tentunya jika tujuannya seperti itu, maka cara mereka tidak berhasil. Kita tetap bisa mengetahui bahwa ada jaringan teroris dan kaum radikal besar di balik semua aksi ini. Siapakah mereka? Menurut penulis, selain yang tertangkap masih ada dalang besar di balik semua ini. Apakah Cendana, apakah Prabowo, ataukah ISIS? Biar waktu yang menjawabnya.